Eh, itu menurut saya harus kita mulai harus kita mulai memisahkan pembukuannya. Ada dana yang sangat fleksibel, sifatnya sedekah, bisa untuk seminar pemuda, bisa untuk seminar seminar pranikah, seminar menjelang dewasa, bisa banyak kita bikin seminar. Kalau dananya sifatnya apa? Sedekah infak, itu lebih fleksibel penggunaannya. Ada yang sifatnya zakat, kita terikat oleh 8 golongan. Ada yang sifatnya fidyah, kita terikat oleh bahkan jenis sedekahnya pun harus makanan. Dan yang makan harus si miskin. Jadi sudah saatnya lembaga-lembaga zakat itu membuat satu pos-pos yang lebih teratur. Tidak semuanya brek di satu satu kotak semua masuk ke situ kecampur. Menurut saya itu tidak kurang sesuai syariat. Iya. Bisa nanti dari sisi amil, bisa aja nanti amil kan dari 8 golongan itu ada amil Ibu ya. Amil bisa karena dia kan petugas zakat ya yang mengumpulkan zakat. Bisa nanti dibiayai dari dana yang dikumpulkan itu. Oh, iya. Iya, infak sedekah kan fleksibel. Mau dibangun rumah sakit, mau dibangun sekolah, mau dijadikan alat-alat kesehatan, nggak ada masalah. Tapi kalau wakaf sih fleksibel. Misalnya, dan juga harus dibedakan mana zakat yang disebutkan. Misalnya saya wakaf untuk masjid, ya sudah berarti klasifikasinya untuk apa? Masjid. Karena kadang ada orang bersedekah itu karena ingin mencari keutamaan tertentu. Dia di kepalanya sudah berpikir, kayaknya kalau sedekah bagusnya dibangun masjid, orang sholat di situ. Jadi sudah ada keinginan. Maka orang Islam harus komitmen dengan syarat yang mereka sepakati selama tidak ada di dalamnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ketika saya mengatakan, Pak ini wakaf, saya ingin wakaf untuk ini Pak ya, untuk pembelian Al-Quran, kan banyak tuh wakaf Al-Quran yang disebarkan. Maka saya nggak bisa itu untuk iftar jama'i misalnya, dialihkan untuk buka puasa bersama atau untuk kegiatan yang lain. Karena amanahnya di situ wakaf untuk Al-Quran. Karena dia membayangkan, Quran saya beli 1 kali, itu ditaruh, dibaca, pahalanya terus. Itu harus kita jalankan sesuai dengan kesepakatan. Kalau ada perubahan dari kesepakatan, harus komunikasi dengan pembeli. Harusnya. Oleh karenanya lebih baik kita kasih judul yang umum. Infak dan sedekah. Ini lebih fleksibel nanti panitia pakainya. Selama untuk kegiatan yang sifatnya dakwah, yang sifatnya kemaslahatan umat kan bisa dipakai. Iya. Baik. Tadi sudah dibaca jadi sama Bu Yusma atau belum jadi dibaca? Sudah. Baik Ibu. Baca lagi Ibu hadis setelahnya. Coba lihat ada tulisan Arabnya enggak? Tulisan Arabnya gini nih, kih. Kalau bahasa gitu, maksudnya kan Hasan nggak makan, itu kormanya korma zakat. Kata Nabi, kih, buang, lepeh, buang. Lanjut Ibu. Maksudnya ada kurma kering itu dibuang. Maksud keluarga Muhammad SAW adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sebagai ganti pengharaman zakat, maka mereka diberi 4% dari ghanimah. Berapa persen Ibu? Bukan 1/5. Di situ disebutnya 4%.
Oh iya, iya 4% ya. 1/5 dari 1/5. Gimana tuh? Iya. 1/5 dari 1/5. Jadi zakat itu jadi begini, dalam Islam ada yang namanya kan ghanimah, rampasan perang. Taruhlah nilai rampasan perangnya itu besar, 1 M. Karena rampasan perang itu kan luar biasa, asetnya besar. Maka diambil 1/5 dulu tuh. 1/5 berarti 20. Nah setelah diambil 1/5, diambil lagi untuk keluarga Nabi 1/5. Itu kan ada di surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillah, khumusahu di Al-Anfal kalau saya tidak salah ya. Coba Ibu buka di Al-Qur'an. Khumusahu. Surat Al-Anfal ayat 41. Ada yang sudah ketemu Ibu? Al-Anfal ayat 41. Boleh dibacakan? Boleh Ibu? Berarti 1/5-nya 20%-nya diambil ya. 20%-nya. Sisanya 80% dibagikan untuk para pejuang yang ikut jihad. Yang ikut berperang buat mereka tuh semua. Tapi ada bagian 5% untuk siapa saja? Untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jadi memang Rasul walaupun dia nggak dapat zakat mal atau zakat pertanian, zakat peternakan, tapi dia dapat sebagai gantinya apa? Rampasan perang. Dan itu hebatnya Islam ya. Mohon maaf di dalam ajaran agama lain, kebanyakan kalaupun ada pembayaran uang yang dikaitkan dengan ritual agama, tidak jarang itu untuk memperkaya para ahli ibadah. Zaitun itu parah itu. Rekening dia aja ada 256. Total transaksinya triliunan. Dia punya galangan kapal. Saya kemarin lihat tuh di investigasi TV One. Dia punya galangan kapal yang mana dia lagi bangun satu kapal yang panjangnya saja 100 meter. Kebayang Ibu? Buat apa? Oke. Itu kebayang nggak kapal panjangnya apa? Dan dibuat oleh swasta, oleh pesantren. Berapa dananya itu? Belum bangunannya kan super megah ya. Ada yang pernah ke sana? Belum pernah. Iya, banyak penyimpangannya ya, nauzubillah. Saya itu dari SMA dulu sudah sering baca itu buku-buku tentang penyimpangan Al-Zaitun itu. Baik. Yang selanjutnya Ibu adalah orang-orang kafir. Itu tidak bisa menerima zakat mal atau zakat peternakan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, tu'khad min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan ke orang miskin di antara mereka. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat di antara mereka. Tu'khad min agniyaihim.
diambil dari orang kaya di antara mereka. Wa turaddu, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka juga. Maksudnya di antara orang-orang yang beriman. Jelas atau tidak, Ibu? Baik. Hukum asalnya ya, Ibu. Yang saya tahu ya. Dan dia bukan, barangkali ya ada pendapat lain barangkali yang dijadikan dasar ya. Karena kan sebenarnya, coba ibu-ibu renungkan, diambil dari orang kaya di antara mereka, dikembalikan ke orang miskin di antara mereka. Salah nggak kalau saya bilang begini? Maksudnya diambil dari orang kaya di Keranggan, dikembalikan ke orang miskin di Keranggan. Bisa nggak muncul pemahaman begitu? Muncul ya, mungkin saja. Tetapi saya selalu bilang bahwa yang prioritas itu adalah Muslim. Dan sebenarnya di 8 kelompok yang berhak dapat zakat kan ada mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang dilembutkan hatinya, mudah-mudahan dia tertarik masuk Islam atau semakin kuat setelah masuk Islam. Terakhir nanti Ibu bagiin dulu ke orang Islam semua. Ada 10 keluarga. Oh, dapat zakat. Kasih. Tunggu dulu, itu kadar posyandu nanti dari 8 kelompok ini yang mana? Iya. Artinya kan yang berhak dapat zakat itu kan 8 kelompok. Saya pikir tadi Bu Yusma fokus tentang orang kafirnya. Maksudnya orang yang biasa aktif di posyandu, aktif di lingkungan itu dapat zakat. Nah, kalau itu saya nggak tahu alasannya. Artinya kalau disebut fakir miskin, enggak. Amil, enggak juga. Kalau menurut saya nggak bisa ya. Apa alasannya? Syariat itu ditentukan oleh dalil. Dalil mengatakan nggak ada. Terlilit hutang tidak. Baik. Atau ibu-ibu ada yang bisa ngasih analisa kenapa kok bisa dikasih ibu-ibu? Iya Ibu. Prihatin. Nah, selama ini saya karena saya belas sibuk dengan wilayah dibuat, saya serahkan ke teman yang komplek juga. Jadi buat nenek-nenek yang ada di sini, Mbak ya. Begitu dia melaporkan ke saya dikasih laporan ada 2 atau 3 oma-oma yang dikasih gitu loh. Dana apa? Sedekah atau apa? Nah, itu dia. Berarti saya harus memastikan ke teman-teman itu ya itu dana apa? Iya, itu pentingnya tadi kita memisahkan mana dana. Kalau dia dana sedekah, tidak haram seorang muslim bersedekah kepada orang kafir. Iya, karena memang saya bukan bendahara ya. Jadi ada teman di Jalan Melati. Saya itu selalu kalau ada bakso atau acara itu saya bagian eksekusi mustahik karena saya kenal. Iya. Berarti saya harus memastikan dulu ya Pak Ustadz ya sifat dana itu apa. Iya, kalau dia zakat mal,
dan kita ambil buku ini sebagai referensi, nggak bisa. Tapi kalau dia sedekah secara umum yang tidak terkait dengan zakat, bisa nggak? Bisa, bisa. Karena memang Nabi sudah menentukan batasan penyaluran ya, diambil dari orang kaya di antara mereka, dikembalikan ke orang miskin di antara mereka. Walaupun tadi sebenarnya ini masih multi tafsir. Tapi kalau kita jadikan buku ini, dan ini buku yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jelas beliau berpendapat tidak bisa diberikan kepada orang kafir. Tapi bersedekah kepada orang kafir boleh, tapi tidak ada kaitan dengan zakat, tidak ada kaitan dengan hukum-hukum begini. Ya, tapi ya sekedar kita kasihan lihat dia, kita kasih uang, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada ibu-ibu? Selebihnya tanya jawab karena sudah 9:30. Baik, tidak terasa ibu-ibu ya. Cepat. Baik. Potongan apa itu ibu? Ada ya? Bukankah itu harus ada perjanjian dulu di awal? Iya. 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 Itu ya bukan zakat tapi sedekah. Saya juga ada di rekening saya, tapi bukan ke banknya, tetapi ke lembaga sosial yang saya percaya. Jadi auto apa namanya? Auto debit atau apa ya, otomatis gitu. Iya ibu. Baik ibu-ibu, masih ada? Kalau untuk pelatihan di Iqra Tartila Bu Ab, pelatihan itu membuka pendaftaran setiap waktu atau berwaktu. Misalnya ingin ngambil sertifikat kayak model itu kan ada sertifikat misalnya mengajar Usmani atau Qiraati, ada juga di sini. Ada ya? Itu berapa hari pelatihannya, Ibu? Satu semester ya? Panjang juga ya? Panjang juga ya? Kayak model ngambil sertifikat pengajaran Usmani kan cuma beberapa pertemuan saja kan? Oh. Iya Ibu. Yang pasti kalau sekarang 1 semester. Luar biasa ya. Saya kebetulan ada diamanahi satu rumah besar. Rumahnya luasnya 600 meter, atas bawah 300, atas 300, besar. Di Ciganjur. Jadi pemiliknya dulu orang kaya, konglomerat. Jadi orang kepercayaannya konglomerat Indonesia, salah satunya Muslim. Beliau dulu pengen bikin semacam panti asuhan untuk penampungan anak-anak terlantar, khususnya balita. Tapi mengajukan izin ke Kemensos, izinnya nggak keluar-keluar. Sudah 2 tahun, masuk tahun ketiga, akhirnya beliau teringat dengan saya karena saya pernah ngisi pengajiannya di rumah.
Ustadz kalau bisa itulah pakai itu gedungnya buat apa yang bermanfaat. Tadinya mau bikin pesantren tahfiz, tapi karena terlalu rumit dan lain sebagainya, akhirnya kita bikin tahap awal rumah Quran. Nah, guru-guru yang sudah ada sekarang sudah punya kapasitas untuk mengajar Usmani misalnya. Nah, pengen saya berpikir kiroati. Kalau kiroati baca, oh tartila ya. Kalau kiroati lain lagi ya, lain lagi. Baik. Ngambil itunya ibu ya. Dicondet kalau saya tidak salah dengar Usmani ibu ya. Usmani condet. Tartila, namanya Iqra Tartila. Baik. Iya ibu ya, bukan sudah lama dia. Ibu. Bot-bot gitu ya. Belakangan ini masif ya. Iya ibu. Ada lembaganya tapi nggak kelihatan di lapangan. Karena mungkin dia lihat kayak dompet dua apa, lalu lembaga zakat yang lain kan potensinya sangat luar biasa. Iya ibu. Baik ibu-ibu, insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ibu, nanti nyampe ke Jagakarsa. Digojekin.